Baik, selamat pagi, dokter dan teman-teman sekalian. Kami dari SGD A1 akan mempresentasikan student project kami. Berikut adalah anggota dari SGD A1 dari program studi Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Dokter Universitas Udayana. Next. Berikut merupakan judul dari student project kami, yaitu Indeks Eritrosit dan Interpretasinya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini perkenalkan nama saya Ninyoman Anggunwarni Astiti dengan NIM 2002511008. Sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan, yaitu latar belakangnya. Nah, untuk latar belakang dari indeks eritrosis dan juga interpretasinya, di mana pada pemeriksaan hematologi atau pemeriksaan darah ini dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan hematologi rutin dan juga hematologi lengkap. Nah, salah satu yang dilihat dalam pemeriksaan hematologi yaitu indeks eritrositnya. Indeks eritrosit merupakan batasan dari ukuran serta isi hemoglobin eritrosit yang terdiri atas volume serta ukuran eritrositnya. Di mana dalam indeks eritrosit ini diukur yaitu yang pertama mean corpuscular volume atau MCV, dan yang kedua ada mean corpuscular hemoglobin atau MCH, dan juga ada mean corpuscular hemoglobin concentration, di mana rata-rata dari konsentrasi hemoglobin atau MCHC, di mana untuk indeks eritrosit ini penting digunakan untuk menegakkan suatu jenis penyakit seperti anemia. Maka dari itu, kami dari kelompok SGD A1 akan membahas lebih lengkap mengenai indeks eritrosit dan juga interpretasinya. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Anggun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Veronica Angelina Hobudi dengan NIM 2002511001. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari pengerjaan SP kami ini. Jadi untuk tujuannya, yang pertama itu ada tujuan umum, yaitu penulisan student project ini bertujuan untuk memenuhi penugasan yang diberikan mengenai indeks eritrosit serta interpretasinya. Dan yang kedua yaitu tujuan khususnya. Yang pertama, dapat mengetahui apa itu eritrosit, hemoglobin, dan hematokrit yang terkandung dalam darah. Yang kedua, dapat mengetahui kadar dan fungsi eritrosit dalam darah. Yang ketiga, dapat mengetahui metode pengukuran indeks eritrosit dan interpretasinya. Yang keempat, dapat mengetahui kondisi klinis terhadap interpretasi indeks eritrosit. Nah, next selanjutnya. Berikutnya yaitu manfaatnya. Manfaat dari pengerjaan SP ini yaitu dapat memahami bagaimana gambaran indeks eritrosit pada suatu penyakit atau kelainan berdasarkan keluhan pasien. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Iwan Kusuma Mahendra dengan NIM 2002511010. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang eritrosit, hemoglobin, dan hematokrit. Slide-nya. Baik. Darah terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian cair atau yang biasa kita sebut dengan plasma darah, yang terdiri dari 55% sampai 60% dari seluruh volume darah yang ada dalam tubuh kita. Dan bagian padat yang terdiri dari sekitar 40 sampai 45% dari seluruh volume darah yang ada dalam tubuh kita. Dan seluruh volume itu mencakup eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, sel darah ini, sel darah merah atau sel eritrosit ini adalah sel darah yang dengan jumlah yang paling banyak dalam tubuh manusia. Dan salah satu fungsinya yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, dan sebaliknya mengangkut karbon dioksida kembali ke paru-paru
untuk dikeluarkan dalam proses ekspirasi. Dan dalam melakukan fungsinya, darah memerlukan hemoglobin untuk menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Agnes Susanti Kewatiting dengan NIM 20025111014. Di sini saya akan menjelaskan terkait hemoglobin dan juga hematokrit. Yang pertama, hemoglobin. Hemoglobin ini merupakan protein yang mengandung zat besi di dalam sel darah merah. Selain memiliki fungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida, hemoglobin juga memberikan warna pada darah. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai hematokrit. Hematokrit sendiri merupakan presentasi volume sel darah merah dibandingkan dengan volume darah total. Jadi, baik hemoglobin dan hematokrit didasarkan pada darah yang utuh, dan oleh karena itu bergantung pada volume plasma darah. Nah, jika pasien mengalami dehidrasi berat, hemoglobin dan hematokrit akan tampak lebih tinggi dibandingkan jika pasien normovolemik. Jika pasien kelebihan cairan, maka level hematokritnya akan lebih rendah dari batas normalnya. Baik, sekian dari saya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Ida Yukomangananta Maharani dengan NIM 20025111006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kadar dan fungsi eritrosit di dalam darah. Jadi, sel darah merah atau eritrosit merupakan sel darah yang jumlahnya paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia apabila dibandingkan dengan sel darah lainnya, seperti leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Eritrosit memerlukan waktu selama 7 hari untuk dapat menjadi matang atau matur. Pembentukan eritrosit terjadi pada sumsum tulang belakang. Retikulosit merupakan sebutan untuk eritrosit termuda yang di dalamnya mengandung RNA, yang diketahui jumlahnya cukup untuk menggantikan eritrosit yang telah mati agar kadar eritrosit dalam darah tetap seimbang. Diperkirakan 10% dari eritrosit yang berada di dalam darah perifer merupakan retikulosit. Hal ini hanya 1% dari lama hidup eritrosit. Lalu, kisaran nilai normal eritrosit dan kadar hemoglobin pada pria dewasa dan wanita dewasa seperti pada nilai yang ditunjukkan pada tabel, yaitu kadar eritrosit normal pada pria sekitar 4,5 sampai 6,5 ribu mikroliter dan kadar hemoglobin normal pada pria dewasa sekitar 12 sampai 15 mg per desiliter. Untuk wanita, kadar eritrosit normalnya adalah 3,6 sampai 5,8 ribu mikroliter. Dan untuk kadar hemoglobin normalnya adalah 13,5 sampai 17 mg per desiliter untuk wanita. Next. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi eritrosit. Jadi, kadar eritrosit dan hemoglobin yang normal menandakan eritrosit dapat menjalankan fungsinya secara normal pula. Eritrosit mengandung hemoglobin yang memiliki fungsi untuk mengangkut oksigen atau O2 dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan mengembalikan CO2 dan zat-zat sisa metabolisme lainnya dari jaringan ke paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Warna merah pada darah manusia didapatkan dari fungsi eritrosit, utamanya hemoglobin dan protein pernapasan yang mengandung besi dalam bentuk heme saat mengikat oksigen. Ketika sel darah merah melaksanakan fungsi lainnya, yaitu melepaskan ikatan oksigen dari jaringan ke tubuh, maka eritrosit akan berwarna lebih gelap dan berwarna kebiru-biruan pada pembuluh darah dan kulit. Fungsi eritrosit juga sebagai penghantar berbagai substansi untuk fungsi metabolisme tubuh. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kadar dan fungsi eritrosit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Next.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kade Yurika Andiswari dengan NIM 20025111007. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode pengukuran indeks eritrosit. Pemeriksaan indeks eritrosit digunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit atau kelainan yang terjadi dalam tubuh. Indeks eritrosit mencakup mean cospular volume atau MCV, mean cospular hemoglobin atau MCH, dan mean cospular hemoglobin concentration atau MCHC. Nilai indeks eritrosit dapat teridentifikasi dari hasil pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, dan jumlah eritrosit. Oleh karena itu, indeks eritrosit dapat ditentukan dengan dua metode, yaitu manual, di mana dalam metode manual ini diperlukan nilai kadar hemoglobin, hematokrit, dan hitung eritrosit. Dan dalam metode otomatisasi, penentuan indeks eritrosit salah satunya dengan menggunakan Automatic Hematology Analyzer atau AHA sebagai metode referensi. Selain itu juga terdapat metode Cyan Methemoglobin Method atau CM, Copper Sulfate Technique atau CST, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, next. Baik, perkenalkan nama saya Ivana Grisela Rosokoni Pandango dengan NIM 20025111013. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi dari eritrosit. Pemeriksaan laboratorik dilakukan untuk menganalisis beberapa bahan baik secara kuantitatif ataupun kualitatif seperti sumsum tulang, darah, serum, tinja, urin, dan cairan tubuh lainnya. Berdasarkan hasil, untuk pemeriksaan eritrosit, kondisi normal pada pria yaitu sekitar 4,2 sampai 6,2 juta mikroliter. Untuk wanita, 3,8 sampai 5,5 juta per mikroliter. Untuk pemeriksaan leukosit, kondisi normal pada pria 4.400 sampai 10.000 juta per mikroliter. Untuk wanita 4.400 sampai 10.000 juta per mikroliter. Untuk pemeriksaan hemoglobin, kondisi normal pada pria yaitu 12,5 sampai 17,3 gram per desiliter. Untuk kondisi normal pada wanita 11,8 sampai 15,4 gram per desiliter. Jika ada perubahan pada kadar dari eritrosit di atas, maka akan mengakibatkan gangguan dan menyebabkan kelainan seperti anemia, di mana jumlah sel darah merahnya mengalami penurunan, dan polisitemia, di mana jumlah sel darah merahnya mengalami kenaikan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bisa di next. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Bagus Kristiana dengan NIM 20025111015. Jadi di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks eritrosit. Nah, jadi indeks eritrosit mencakup MCV, MCH, dan MCHC. Untuk itu hal-hal yang diperhatikan adalah kadar hemoglobin, kadar hematokrit, dan juga jumlah eritrosit. Beberapa faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin, kadar hematokrit, dan jumlah eritrosit juga nantinya dapat mempengaruhi interpretasi dari indeks eritrosit. Next. Nah, yang pertama yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin itu sendiri. Yang pertama ada usia, jenis kelamin, lingkungan, dan juga suhu. Yang kemudian yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kadar hematokrit. Yang pertama ada sampel yang diambil dari jalur intravena, jika nilai hematokrit cenderung rendah karena terjadi hemodilusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Aditya Jamahendra dengan NIM 20025111017. Faktor yang mempengaruhi kadar hematokrit yang kedua yaitu cara pengambilan darah yang kurang tepat, di mana saat pengambilan sampel darah kapiler, sebelumnya ujung jari dibersihkan dengan alkohol, kemudian segera ditusuk tanpa menunggu kering
Ini akan mempengaruhi hasil pemeriksaan karena darah mengalami pengenceran oleh alkohol. Oke, next. Nah, kemudian ada yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit. Yang pertama adalah pH plasma, kemudian suhu, saturasi oksigen pada darah. Kemudian eritrosit yang berumur lama, cenderung memiliki fragilitas osmotik yang tinggi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gede Agus Bujawan dengan NIM 20025111009. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi klinis terhadap interpretasi indeks trosit. Sebagaimana yang kita sudah ketahui, eritrosit atau sel merah sangatlah penting, di mana memiliki fungsi untuk membawa atau mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh organ dan jaringan tubuh manusia. Jika adanya perubahan kadar pada eritrosit, maka akan mengalami gangguan atau kelainan. Apabila kadar eritrosit menurun, akan menimbulkan penyakit anemia. Anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin di dalam tubuh mengalami penurunan daripada nilai normal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niko Maheriani dengan NIM 20025111019. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai gejala-gejala dari anemia. Adapun gejala-gejala dari anemia itu dapat dilihat di slide. Itu yang pertama ada lemas dan cepat lelah, kemudian kulit lebih pucat, sakit kepala dan pusing, gangguan pada haid, itu khususnya untuk wanita, denyut jantung yang cepat, elastisitas pada kulit itu menurun, dan mengalami sesak nafas. Next slide. Baik, untuk berikutnya, peningkatan eritrosit dapat menimbulkan penyakit polisitemia. Sel yang lebih ini dapat menyebabkan darah menjadi lebih kental, sehingga meningkatkan risiko masalah kesehatan lainnya. Peningkatan tersebut yang disebut dengan polisitemia itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah polisitemia primer, atau sering disebut sebagai polisitemia vera atau PV. Adalah kanker darah langka yang tumbuh lambat yang merupakan jenis neoplasma mieloproliferatif. Yang kedua, itu adalah polisitemia sekunder. Polisitemia sekunder terjadi karena produksi sel darah yang abnormal dan terbatas pada sel eritrosit saja. Sehingga polisitemia sekunder sering disebut sebagai eritrositemia. Baik, sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, next. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Tasyairani dengan NIM 2002511016. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi, eritrosit adalah suatu komponen fungsional di dalam darah yang bertanggung jawab untuk transportasi gas dan nutrisi ke seluruh tubuh. Untuk metode pengukurannya, indeks jumlah eritrosit di ruang hitung dan konsentrasi hemoglobin diukur dengan sejumlah metode, yaitu hemoglobinometri. Untuk pemeriksaan yang dilakukan, dapat dilakukan untuk menganalisa baik secara kualitatif dan kuantitatif, seperti sumsum tulang, darah, serum, tinja, urin, dan cairan tubuh lainnya. Dan untuk interpretasinya, jika ada perubahan pada kadar eritrosit, maka akan mengakibatkan berbagai gangguan dan menyebabkan kelainan. Baik, ini adalah beberapa referensi untuk SP kami. Baik, sekian dari presentasi SGD A1. Sekian dan terima kasih.